Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan memori lagi, masih memori, yaitu D flip-flop. D flip-flop, huruf D-nya itu diambil dari kata, ya ada dua sih, ada dua pendapat ya, di mana satu menyebutkan data, ya, satu menyebutkan delay, ya. Ada yang menyebutkan data flip-flop, ada yang menyebutkan delay flip-flop. Karena memang fungsi dari D flip-flop ini pertama bisa menyimpan data, juga bisa untuk mendelay data. Ya. Oke, kita coba cek ya untuk truth table-nya. Oh iya, untuk D flip-flop ini menggunakan clock jenis naik ya, atau dengan istilah red ya. Ini rise, edge, triggered ya. Ini jenis flip-flopnya menggunakan clock naik. Yang belum tahu clock naik itu apa, nanti juga ada clock turun ya. Kalau kita ketemu flip-flop yang jenis lain, sebaiknya Anda menonton video tentang clock ya. Jadi clock ini saya bahas tersendiri dalam sebuah video, tidak lama, video singkat saja, tapi menjelaskan bagaimana clock bekerja, kemudian ada jenis-jenis apa saja di clock tersebut. Maksudnya ada clock naik, clock turun, begitu ya, ada 0, ada 1. Nah, jadi buat teman-teman yang masih tidak familiar ya, yang masih belum familiar dengan istilah clock naik, sebaiknya teman-teman menonton dulu video tentang clock. Oke, saya bahas mulai dari truth table simple yang ada di sebelah kiri bawah ya, yang di sini. Nah, kalau teman-teman cari di Google ya untuk truth table D flip-flop itu biasanya digambarkan seperti ini ya, tabel sederhana seperti itu, D01, kemudian ada key T plus 1, di mana ini nilainya 0 dan 1. Seperti ini ya, ini simple sekali. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita detailkan di truth table yang lebih detail. Kalau output sekarang adalah 0, kalau outputnya sekarang adalah 0, kemudian inputnya 0, dikasih input 0, maka output berikutnya adalah 0, sesuai dengan truth table yang di sebelah kiri bawah ini. Kalau output sekarang 1, dikasih input 0, maka berikutnya juga 0. Di sini diperlihatkan bahwa apapun output sebelumnya, maka output sebelumnya 0 atau 1, maka output yang berikutnya itu ditentukan dari inputnya. Kalau inputnya 0, maka outputnya 0. Begitu juga dengan 1, ini ya, cepat saja. Ini apapun output yang sebelumnya, itu output yang berikutnya menjadi 1 jika dikasih input 1. Cukup mudah ya, cukup mudah D flip-flop ini. Mari kita lihat dalam diagram state ya. Kalau ini karena inputnya 1, maka anak panah keluarnya hanya ada 2 ya, karena hanya ada kemungkinan 0 atau 1. Jika output sekarang 0, dikasih input 0, maka berikutnya adalah 0. Masuk akal ya. Kalau input sekarang 1, ini saya lengkapi dulu, ini 01 ya, truth table-nya. Kalau output sekarang 1, dikasih 0, maka yang berikutnya apa? Ya berikutnya 0. Ya, simple sekali. Kalau output sekarang 1 dikasih 1, maka 1. Kalau output sekarang 0 dikasih 1, maka output berikutnya 1. Ya. Jadi ini adalah diagram state dari D flip-flop. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita masuk ke timing diagram D flip-flop. Oke. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, D flip-flop ini bekerja aktif pada saat clock naik. Sehingga di sini pada saat clock naik, saya kasih anak panah ini. Anak panah ini untuk menunjukkan bahwa dia lagi posisi naik ya. Tapi okelah, kita hapus saja biar tidak mengganggu pemandangan. Oke ya. Baik. Kita asumsikan key-nya awal-awal mula-mula adalah 0. Seperti ini. Kemudian pada saat clock aktif, dia membaca D. Ternyata D yang dibaca adalah 1.
Maka sesuai dengan truth table yang kita punya itu, ya, maka output berikutnya adalah 1. Sampai kapan 1 ini? Sampai clock aktif berikutnya. Clock aktif berikutnya itu ada di nomor 3 ini ya, teman-teman ya, ada di nomor 3. Jadi Anda bisa lihat pada saat clock tidak aktif ya, clock tidak aktif itu berarti di sini nih. Ini clocknya tidak aktif nih di sini nih. Ya, antara 1 sampai 3 itu clock tidak aktif, ya. Pada saat clock tidak aktif, itu inputnya mau berubah-berubah ya, ini berubah jadi 0, berubah jadi 1, itu outputnya tidak terpengaruh. Inilah yang kemudian eh, menjadi sifat dari memori tersebut. Jadi dia dapat menyimpan logik ya, mau 0 atau 1. Jadi meskipun ada pengaruh dari input 0 1-nya itu tidak berubah. Ya, seperti itu. Jadi dia mampu menyimpan memori yang kita berikan ya, yang kita berikan sebelumnya. Kemudian pada saat clock aktif berikutnya kita baca lagi, ternyata D-nya adalah 0. D-nya 0 maka dia akan menjadi 0. Sampai kapan? Sampai clock aktif berikutnya. Clock aktif berikutnya dibaca 1, maka ini 1 lagi, begitu. Nah, di sini Anda bisa lihat, nah ini pada saat clock aktif ya, ini bacanya pas garis ya, ini pas garis ini. Nah, ini dibacanya gimana? Kita baca yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Yang atas. Berarti kita anggap dia 1. Maka ini 1. Pada saat di clock aktif dia terbaca 1. Sesuai dengan truth table ini, maka output berikutnya adalah 1. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah timing diagram dari D flip-flop. Oke, mungkin itu video singkat tentang D flip-flop. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.